tiba-tiba itu ada pengumuman di masjid, itu ada yang ngumumin kalau ada kejadian mahasiswa hanyut. Saya sampai di jembatan, itu mayat sudah diangkat, itu kondisi kepalanya itu agak retak, pecah. Waktu ditemukan itu debit air naik mas, cewek. Kalau dengar-dengar itu mahasiswa itu katanya cuma main-main air di situ tanpa sepengetahuan pihak pengelola katanya mas. Halo, selamat sore pemirsa Tribun. Kita akan kembali mengulas seputar mahasiswa KKN di Desa Getas yang kemarin hanyut terbawa arus sungai di Dukuh Getas, Kecamatan Buja, Kabupaten Kendal. Dan kali ini kita sudah berada ataupun bersama dengan salah satu warga yang kemarin menyaksikan bagaimana proses pengangkatan jenazah dan juga kronologi ditemukannya seorang jenazah perempuan yang hanyut di sungai. Dengan Mas siapa ini Mas? Riko. Mas Riko ya? Ya. Mas, kemarin bisa diceritakan waktu proses kronologi penemuan jenazah di sungai itu seperti apa? Oh iya, itu sekitar pukul 2 siang ya mas ya. Waktu itu saya tuh lagi mau mandi, tiba-tiba itu ada pengumuman di masjid. Kebetulan rumah saya itu dekat masjid. Itu ada yang ngumumin kalau ada kejadian mahasiswa hanyut terbawa arus di sungai dekat kampung saya. Terus saya langsung ke tempat lokasi dan di situ ternyata itu sudah diamankan oleh masyarakat gitu loh. Terus ketika waktu itu pertama kali lihat kondisi jenazah itu seperti apa mas? Saya nggak lihat sepenuhnya ya mas ya, soalnya saya sampai di jembatan itu mayat sudah diangkat dan itu cuma mungkin kepalanya, kata orang-orang itu sudah nggak pakai baju gitulah mas, mungkin kan terseret bawah arus itu mas. Itu kondisi kepalanya itu agak retak, pecah kayaknya. Itu mahasiswa KKN di desa mana? Di desa Dusun, di Dusun Jolinggo. Jolinggo ya. Itu kemudian mendengar itu dari jenengan, terus apa yang dilakukan saat itu? Kami sebagai warga ikut berpartisipasi mencari lah mas. Nah yang namanya ada korban apa kecelakaan kayak gitu kan, inisiatif warga itu membantu ya mas. Gimana pun yang diharapkan itu kan tetap baik-baik saja, tapi ternyata korbannya telah meninggal dunia. Berarti waktu ditemukan sudah meninggal? Sudah meninggal itu mas. Waktu itu bagaimana kondisi cuaca di sini mas? Kalau cuaca di sini itu sebenarnya ya gerimis tapi nggak terlalu nganu ya mas, nggak terlalu deres ya mas. Bahkan malah siangnya itu panas ini, tapi yang kondisi di atas itu mendung, peteng itu mas, sama gelap gulita. Itu kemarin waktu penemuan itu sekitar jam berapa mas kalau masih ingat? Sekitar jam 2, jam 2-an itu mas. Berarti di sini panas tapi di atas mendung, peteng. Kemungkinan hujan deras itu mas, soalnya dari sini kan kelihatan itu atas sana gelap. Nah waktu itu ketika ditemukan airnya itu tinggi atau waktu biasa? Ditemukan itu debit air naik mas, itu airnya ya agak tinggi, sudah warna coklat, itu berarti kan banjir mas. Itu banjir. Itu korban ditemukan di dekat mana mas? Itu di bawah jembatan persis mas, di bawah jembatan persis, tepatnya itu ada, itu jembatan ada tiangnya 2, yang sebelah utara itu antara air yang kanan sama yang kiri itu tembok jadi satu, itu jenayahnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Apa itu di situ ada arus? Kalau arus itu yang sebelahnya, tapi itu kan pertemuan, terus di tengahnya itu kayak muter gitu loh. Jadi jenazahnya kelihatan kelihatan mengambang atau gimana mas? Kalau kata temen
orang-orang yang sudah di situ ya Mas, kan aku sampai sana udah diangkat itu jenazahnya. Itu katanya kelihatan itu rambut kepala ini Mas. Itu berarti cewek ya Mas? Cewek, korbannya cewek Mas. Waktu itu kemudian warga rame-rame untuk melihat dan juga membantu evakuasi. Iya, langsung dievakuasi, itu bawa tali, langsung diangkat jenazahnya Mas. Yang ditakutkan kan nanti debit tambah air, tambah naik kan nggak bisa diangkat itu Mas. Lebih bahaya lah. Mas, kalau sungai ini tuh sering terjadi banjir dan ada beberapa kejadian sih kalau sebelum ini. Waktu itu pernah itu kejadian terbawa arus juga, itu waktu orang mancing dulu. Itu udah lama itu Mas. Tapi memang medannya memang sulit dan banyak batu ya Mas kalau gitu. Iya, medannya sulit, terjal itu Mas, banyak batu besar itu di sana. Kalau info dari warga di sekitar sini, sebenarnya mahasiswa itu mau apa sih, atau memang sengaja untuk ke sungai atau bagaimana kalau infonya dari warga sekitar? Kalau dengar-dengar itu mahasiswa itu katanya cuma main-main air di situ tanpa sepengetahuan pihak pengelola katanya Mas. Itu. Dan nggak pakai apa ya namanya ya, pemandu atau orang lokal dari sini itu dia nggak bilang gitu loh Mas. Tahu-tahu dapat kabar itu sudah di sana udah hanyut itu Mas. Tapi beberapa tim dari mahasiswa itu juga sering berkegiatan di sini. Kalau berkegiatan sini kurang tahu ya Mas, soalnya ini kan desa sebelah, dusun sebelah ya. Itu udah 2 minggu katanya di situ. Oh, udah 2 minggu. Mas, kalau sungai ini tuh melewati berapa desa Mas? Atau berapa dukuh di sini? Banyak ya? sekali Mas, banyak sekali. Kalau Soalnya dari itu titik kejadiannya? Dari titik kejadian itu ya langsung sini Mas. Langsung sini. Langsung ini desa sini. kedua. Desa kedua, ketiga lah Mas. Dukuh ketiga. Iya, soalnya kan kejadian di Genting, Tubing Genting. Terus bawahnya itu Jolinggo sama Mambang. Sekadang Jolinggo sama Mambang itu hampir sama. Perbatasan itu jembatan itu Mas. Kalau kondisi sungainya Mas, kan di sini lebar tuh Mas kalau yang di ujung sana Mas? Kalau yang di Genting tempatnya Tubing itu agak sempit ya Mas. Jadi arus itu terlalu deras itu Mas. Dan terjal nggak Mas? Lumayan terjal itu. Lumayan terjal. Ya. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Riko, salah satu warga yang kemarin menyaksikan bagaimana proses evakuasi dan juga kejadian tewasnya ditemukannya mahasiswa UIN yang KKN yang hanyut tenggelam di sungai desa Getasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.